susah kalau DPR terutama dengan melihat mirisnya kinerja legislasi, proses kerja legislasinya yang ngeprank kita dari undang-undang soal minerba, cipta kerja dan sebagainya termasuk revisi undang-undang KPK dan lain-lain, yang membuat kita tuh bisa hopeful sama DPR. Apalagi sudah satu suara nih, terutama setelah pileg dan pilpres kemarin. Malah kan sebenarnya ingin dikukuhkan udah semuanya satu suara solid di DPR. Lalu apa maknanya checks and balances dong kalau seperti itu? Dan dengan melihat dinamika yang ada bahwa menunggu paripurna, bukan tidak mungkin paripurnanya sudah tinggal mengetok palu aja mau kapanpun itu. Toh itu sudah terjadi juga ketika proses legislasi sebelumnya ngeprank kita, termasuk yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Nah kalau kata presiden menghormati putusan, tapi di sisi lain juga mendua mengatakan harus menjalankan undang-undang, ya kita tahu juga karena ada kepentingan di situ gitu. Kita tahu skenario sebelumnya anak presiden yang pertama tembus. Nah kalau yang ini, kalau menghapuskan batas usia yang jelas berbeda dari putusan sebelumnya gitu, yang harusnya sesuai dengan penetapan, ya artinya memang untuk meloloskan si bungsu. Kalau saya sih sebenarnya kalau ini aturan baik di level undang-undang pemilu, pilkada sudah digodok untuk direvisi 5 tahun sebelum 2024 atau belajar dari pengalaman-pengalaman pilkada dan pemilu sebelumnya, harusnya undang-undang yang ada sekarang lebih kontekstual gitu. Bukan berarti produk hukum adalah produk yang sakral karena dia harus memenuhi kebutuhan kontekstual saat ini. Tapi permasalahannya adalah proses-proses review yang dilakukan itu dan kecenderungannya adalah diketok palu dan didukung adalah yang lebih memenuhi kepentingan tertentu. Tidak ada tuh hubungannya sama akan meningkatkan partisipasi anak muda. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa harus menunggu sekarang gitu? Bahkan di Indonesian Institute sudah menyuarakan ini sejak lama gitu dengan teman-teman koalisi untuk mendorong reformasi kelembagaan partai gitu. Apa karena ada anak-anak presiden makanya yang usianya kebetulan ada di ranah itu, meskipun akhirnya ada juga yang dipaksakan atas dalih hukum, toh yang muncul kan akhirnya hanya mereka di level yang terbilang strategis, dan apapun harus diakui meloloskan, melanggengkan kepentingan itu gitu. Apakah ada si fulan-fulan lain dari daerah-daerah terpencil atau orang-orang yang punya dedikasi aktivisme yang sebenarnya sudah terbuktikan whether lewat partai politik atau jalur lainnya? Saya rasa tidak demikian gitu. Kesempatan ada, tapi yang jelas posisi-posisi tertentu hanya ditempati atau memungkinkan oleh orang-orang yang sudah punya akses kekuasaan. Menurut saya seperti itu, benar merupakan dagelan di DPR meskipun bukan hal yang mengejutkan, dan ini juga menjadi tantangan kalau saya ingin bawa ke payung yang lebih besar adalah bagaimana kita memaknai demokrasi yang bermakna, bagaimana suara publik didengar, atau bahkan ke penyelenggara pemilu sendiri ketika presiden bisa mengambil posisi mendua antara menjalankan undang-undang yang sesuai dengan kepentingannya tentunya dalam konteks ini, di sisi lain mengatakan tidak cawe-cawe dan mematuhi peraturan, tapi toh kan kepentingan sudah saling seperti menggurita gitu, yang saling mengait satu sama lain, sehingga ya mengamini saja jemaahnya seperti apa gitu. Soal proses politik dan sosial kan kadang-kadang kalau kita lihat most of the time malah sebenarnya apa yang kita takutkan terjadi malah terjadi, seperti gosip yang merupakan kenyataan yang tertunda, atau kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ini miris sebenarnya karena artinya satu, produk legislasi dan proses legislasi kita begitu buruk sampai akhirnya proses judicial review-nya juga tidak jelas, hanya untuk memenuhi kepentingan terbatas tertentu yang tidak memberikan kesempatan yang lebih luas gitu, yang sesungguhnya, tapi memang difasilitasi untuk kepentingan tertentu, dan itu sih jelas bukan demokrasi namanya. Jadi itu sebenarnya kalau catatan saya terkait dengan dagelan DPR dan balik yang tengah berlangsung ini.
dan memang kewarasan dalam politik, demokrasi, hukum, proses kebijakan itu masih harus kita dorong, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah kembali ke peningkatan kesadaran individu, masyarakat soal demokrasi, atau sederhananya adalah untuk memilih pemimpin yang bisa diandalkan dan mempertanggungjawabkan amanahnya lewat proses-proses yang demokratis. Karena buat apa kita ada reformasi 98 kalau ternyata berapa puluh tahun kemudian hasilnya seperti itu, seperti ini, dan bahkan lebih parah gitu. Ini sih akan membuat politik sama seperti halnya business as usual, ada masuk dalam berita tapi toh kita nggak bisa melakukan apa-apa soal itu, padahal jika dibiarkan ini akan menjadi hal yang berbahaya, karena bagaimanapun politik, proses kebijakan, politisi, pemangku kepentingan akan memengaruhi kehidupan kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pendapat saya soal dinamika terkait putusan MK dan juga positioning DPR saat ini.